Mari teman-teman kita berdoa sebelum kita memasuki firman. Selamat pagi Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dari Bu Yerus. Berkatlah Bu Yerus yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat kami pahami walaupun pelan-pelan, tapi akan kami lakukan untuk kedepannya Tuhan, maupun untuk persiapan kami di masa mendatang. Terima kasih Tuhan, urapi kami dalam ibadah online ini sehingga tidak ada gangguan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik, kita pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Karena kita masih dalam suasana hari Pentakosta atau 10 hari Pentakosta memang sudah selesai, tapi kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu apa? Kita akan belajar Petrus diubah oleh Roh Kudus. Nah, Petrus diubah oleh Roh Kudus. Kalau kita baca nanti, kita nggak usah baca ayatnya, nanti bisa dibaca di rumah. Kita buka di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 41, kita akan menemukan di mana Petrus yang diubah oleh Roh Kudus. Sangat luar biasa, Petrus diubahkan oleh Roh Kudus. Petrus yang biasa-biasa saja dirubah oleh Roh Kudus. Kita tahu ceritanya, pada waktu itu Petrus tertidur di taman Getsemani. Yesus berkata kepadanya, pada Petrus, dia berkata, roh memang menurut, tapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Petrus yang penuh semangat, ya, Petrus semangat. Tetapi semangat itu seringkali berasal dari daging, bukan dari roh. Petrus itu semangat, orangnya semangat, karena dia orang sanguin. Orang sanguin itu pokoknya dia berani bertindak dulu, akibatnya nanti tidak tahu. Pokoknya bertindak dulu, urusan belakang gitu ya. Itu Petrus punya semangat, semangatnya tinggi. Tapi semangat itu kadang-kadang berasal dari daging. Kemudian Petrus
yang biasanya berani, dia gagal menyangkal Tuhan. 3 kali dia menyangkal Tuhan. Waktu Yesus di rumah Pilatus, dia gagal menyangkal Tuhan sampai 3 kali, ya. 3 kali dia nyangkal. Ayam berkokok, dia sudah nyangkal Tuhan 3 kali. Kekuatan sendiri tidak cukup untuk menang atas ketakutan. Petrus setelah menyangkal Yesus, dia ketakutan, dia sangat takut. Nah itu dia tidak bisa melepaskan ketakutan itu sendiri. Apalagi sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada Petrus dan juga murid-muridnya yang lain, berkata bahwa dia menjanjikan kuasa baru kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Tidak lama lagi engkau akan menerima kuasa. Itu janji Tuhan. Nah, pada hari Pentakosta di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13 itu dikatakan 10 hari Pentakosta kenakan Yesus, Roh Kudus dicurahkan atas Petrus. Dicurahkan sebagai apa Roh Kudus? Dicurahkan sebagai roh kuasa dan roh kasih yang melenyapkan ketakutan. Jadi waktu hari Pentakosta, 10 hari Pentakosta itu, Roh Kudus turun atas murid-murid Tuhan Yesus. Petrus dilawat oleh Roh Kudus. Petrus yang takut, Petrus yang merasa berdosa, yang lemah, dia dilawat oleh Roh Kudus. Nah, roh yang dijanjikan oleh Yesus, roh apa yang turun atas Petrus? Roh Kudus itu turun berupa roh yang memberikan kuasa, roh yang memberikan kasih yang melenyapkan ketakutan. Wah, luar biasa Bapak, adik-adik. Roh Kudus itu memang luar biasa. Roh Kudus itu bisa melawat kita. Dia bisa sebagai penolong dalam hidup kita. Dia bisa menjadi roh penghibur saat kita sedih, saat kita susah. Dia bisa menghibur kita. Roh Kudus juga bisa menjadi roh hikmat. Saat kita nggak punya hikmat, saat kita bingung, Roh Kudus mampu memberikan hikmat kepada kita. Dan Roh Kudus bisa juga sebagai kuasa. Ada kuasa di dalam Roh Kudus itu, kita memiliki kuasa yang luar biasa. Ada roh kasih. Dan banyak sekali Roh Kudus itu adalah Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa kamu tidak boleh pergi dari Yerusalem dulu sebelum Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka hidupmu akan dirubah. Itu kata Yesus. Dan benar adik-adik, Roh Kudus mengubah hidup Petrus. Petrus itu seperti apa sebelum penuh Roh Kudus? Petrus itu ya, dia itu orangnya sanguin, gampang ngomong tapi tidak bisa tanggung jawab. Terus dia itu pokoknya mikir, tidak pernah mikir, tapi kerjakan keliru. Seringkali dia berbuat keliru dan orangnya tuh tidak punya pendirian kadang-kadang. Nah itu Petrus sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi begitu dia dipenuhi Roh Kudus, Petrus ini diubahkan hidupnya. Dia yang penakut, dia yang pengecut, dia yang suka pelin-pelan, dia yang suka angin-anginan, ya toh. Pagi dele, siang sore tempe gitu ya. Nanti sore tempe bisa jadi dele. Nah, itu Petrus. Tetapi sesudah hari Pentakosta itu, kalau kita baca ayat itu terus dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 41 itu, kita akan temukan bahwa Petrus sanggup, dia bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan.
Dia dirubah. Yang dulunya penakut, yang dulunya pelin-pelan, dia dirubah menjadi orang yang luar biasa. Kita lihat dia sanggup menjalankan tugas baru. Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Waktu dia belum penuh Roh Kudus, dia tidak bisa. Tetapi setelah dia penuh Roh Kudus hari Pentakosta, dia bisa khotbah. Petrus yang penakut, Petrus yang tidak pinter ya waktu itu, dia jadi orang yang hebat. Sekali khotbah dan kesaksian hidupnya, ada 3.000 orang langsung bertobat. Satu hari dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Hebat kan? Petrus orang yang biasa, tetapi setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya dirubah. Dia bisa melayani Tuhan, bisa memberikan hidupnya, dan Tuhan merubah secara luar biasa. Petrus yang tadinya biasa tetapi penuh Roh Kudus, hidupnya dirubah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik mau nggak dirubah oleh Tuhan, maka itu kita harus penuh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atas kita, hidup kita akan dirubah. Kita orang biasa-biasa saja, gini seperti ini biasa, tetapi kalau Roh Kudus turun atas kita, kuasa itu turun atas kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau roh itu turun atas kamu, maka engkau akan diberi kuasa. Diberi kuasa. Nah, kuasa itu sangat luar biasa adik-adik. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita bilang, Roh Kudus penuhilah aku, gitu ya. Roh Kudus penuhilah aku, maka roh itu akan memenuhi kita. Hidup kita akan dituntun oleh Dia. Hidup kita akan dirubah oleh Dia. Dulu kita pemalas, Roh Kudus bisa merubah kita menjadi anak yang rajin. Dulu kita tukang bohong, tukang ngapusi. Tapi kalau Roh Kudus turun atas kita, Roh Kudus menguasai hidup kita, maka kita diubahkan. Yang tukang bohong jadi nggak bohong. Yang tukang maki-maki, jadi tukang memuji. Dirubah hidupnya. Kalau ada yang suka nyontek, penuh Roh Kudus, dirubah hidupnya, tidak jadi tukang nyontek. Banyak sekali dalam segala segi pikiran kita, yang mungkin pikiran kita jelek-jelek, tapi begitu Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka pikiran-pikiran kita, pikiran negatif itu akan diganti dengan pikiran yang positif. Pikiran-pikiran kita, hidup kita yang tidak berarti, hidup kita yang sia-sia, kalau Roh Kudus turun atas kita, maka hidup kita akan dirubahkannya. Nah, dulu Bu Yairus itu gak bisa ngomong, gak pinter ngomong, apalagi khotbah, takut, apalagi suruh nyanyi, suruh apa, takut, sama sekali takut, gak pinter. Ya biasa-biasa saja. Tapi begitu Roh Kudus turun atas hidup Bu Yairus, maka Roh Kudus merubah hidup Bu Yairus. Yang dulunya nggak pinter jadi pinter, ya lumayan pinter deh. Ya sekarang ya memang nggak pinter banget, tapi bisa ngomong, bisa khotbah, bisa konseling, ya macam-macam. Dulu nggak pinter konseling, nggak pinter sama. Tapi begitu Roh Kudus turun atas hidup kita, yang dulunya pengecut, suka marah-marah, Roh Kudus sanggup merubahnya. Jadi adik-adik, kalau kita punya kelemahan, punya kekurangan, atau kita nggak pinter, atau kita kok aku ini hidup seperti ini, adik-adik boleh berkata, Roh Kudus turunlah atas hidupku, ubahlah hidupku seperti engkau merubah Petrus. Kalau Roh Kudus turun atas kita,
Dia berdiam di dalam kita, dan kita biarkan dia berkarya di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kita izinkan dia bergerak luas, merubah seluruh aspek kehidupan kita. Maka yang terjadi adalah hidup kita akan menjadi orang yang luar biasa, orang yang dipakai Tuhan, orang yang hebat, orang yang penuh kuasa, bisa ngusir setan, bisa melayani Tuhan dengan pengurapan yang luar biasa. Saat kita ngomong, orang lain bisa nangis, ya, bukan nangis sedih karena kata-kata kita yang jelek, tapi karena ada urapan Allah. Orang lain itu bisa tersentuh hatinya. Kita bisa memberikan roh nasihat, bisa melayani Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat mas kita adalah kalau Roh Kudus turun. 1 Korintus Kisah Rasul 1 ayat 8a dikatakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka engkau akan diberi kuasa. Nah, adik-adik bisa berdoa, berkata, Roh Kudus turunlah atas hidupku, kuasailah hidupku. Kalau Roh Kudus menguasai hidup kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang istimewa, hidup yang luar biasa dipakai Tuhan. Anak-anak engkau masih kecil memang, tapi Tuhan bisa memakai engkau menjadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita. Nanti sampai di rumah baca ayatnya ya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 41. Kalau kita melihat di situ, Petrus diubahkan. Bahkan bayangannya Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Sapu tangannya Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Karena apa? Karena Roh Kudus mengubah hidupnya. Nah, kita juga pada pagi hari ini, siapa yang rindu dirubah oleh Roh Kudus? Pagi hari ini, adik-adik yang ada di rumah, sekalipun engkau gak bisa ketemu, gak bisa kumpul, kita harus di rumah, kita harus di rumah terus, tapi jangan takut, jangan bersedih. Katakan, Roh Kudus, aku juga pengen dirubah seperti Petrus. Aku yang punya kelemahan, aku mungkin minder. Roh Kudus sanggup merubah engkau menjadi anak yang tidak minder. Engkau berkata, aku tidak memiliki masa depan. Roh Kudus sanggup mengubah adik-adik menjadi masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang. Nah, kita akan berdoa pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita katakan, Tuhan, penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidupku yang sia-sia, hidupku yang tidak berarti, bisa diubah seperti Petrus menjadi orang yang hebat, orang yang dipakai Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa, kita tundukkan kepala kita, sekali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami Tuhan Yesus, dan Dia mati di atas kayu salib. Sekarang Dia naik ke surga, dan Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk kami semua. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang sudah diberikan untuk kami. Tuhan, anak-anak juga rindu mengalami bahwa Tuhan Roh Kudus, Allah Roh Kudus itu turun atas hidup kami. Rubahlah anak-anak ini seperti Engkau merubah Petrus, Tuhan. Segala kelemahan-kelemahan kami, Tuhan, rubah di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, rubahlah kami menjadi anak-anak yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang taat akan Tuhan, yang rindu untuk melayani dengan tulus, dan kami boleh menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami memerlukan Engkau, Roh Kudus. Dan sekarang hamba-Mu berdoa, Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan, penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka boleh merasakan, mereka boleh mengalami perubahan secara pribadi
kelemahan-kelemahan mereka Engkau angkat. Segala hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan, Engkau angkat, gantikan melalui Roh-Mu yang kudus ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak yang masih harus di rumah saja. Tuhan, beri kami sukacita, beri kami kegembiraan. Roh sukacita itu boleh tetap mengalir. Kami boleh Tuhan di rumah dengan setia, dan kami percaya Tuhan, maka segala virus-virus yang saat ini melanda dunia, Tuhan akan jamah, Tuhan akan menghentikan virus ini, dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat siang, Tuhan memberkati anak-anak. Selamat siang ya, Tuhan memberkati.